dalam menghadapi COVID ini kita harus bekerja sama. Ya, pusat, daerah bekerja sama dengan baik, tidak seperti misalnya di luar negeri. Kita lihat kayak di Brasil, ada demo di kota Brasilia, orang rakyat itu protes-protes karena tidak mau lockdown. Malah presidennya Jair Bolsonaro, dia ikut memprotes menyalahkan gubernurnya yang melakukan lockdown. Di Amerika, protes di berbagai state, berbagai daerah, dan bahkan ada satu tempat di Lansing, Michigan, beberapa saat yang lalu, protesnya dengan menggunakan senjata, Pak. M16. Jadi ada banyak orang itu protes dengan itu, malahan Presiden Trump nge-tweet membela orang itu dan justru menyalahkan gubernurnya. Karena beda partai. Nah, karena ini kan semua dari right wing dan semua ini adalah pendukungnya Bolsonaro di Brazil, yang di Amerika pendukungnya Trump, sehingga dalam kesempatan ini mereka mencari kesempatan bagaimana caranya untuk mendapatkan dukungan politik di tengah pandemi. Dan menurut saya ini hal yang di Indonesia tidak terjadi. Bahkan di Indonesia ketika ini terjadi, terlihat ada kerjasama yang baik antara pusat dan daerah. Pak Anies waktu itu meminta bahwa di DKI warga yang miskin yang perlu ditolong itu ada 3,6, tapi DKI hanya bisa membantu 1,1. Pusat di situ datang untuk membantu memberikan sembako senilai 600.000 untuk orang-orang yang tidak bisa di-cover. Jadi yang terjadi di Indonesia ini beda dengan di daerah-daerah negara lain. Orang Indonesia ini ternyata yang pertama kita harus apresiasi bahwa masyarakat kita ternyata masih menghormati tenaga medis dan masih bisa gampang diatur. Contohnya misalkan di India di satu daerah namanya Uttar Pradesh, di situ ada 21 orang jamaah tabligh yang di karantina. Di situ mereka malahan mencaci maki tenaga medis. Malah ngata-ngatain tenaga medis. Terus di daerah sedikit selatan dari India, di Madhya Pradesh, tenaga medis mau datang ke satu kampung untuk ngecek pasien. Di sana malah tenaga medis diludahin. Di Indonesia kita lihat di sosial media di mana tenaga medis menjadi pahlawan. Dukungannya sangat banyak ya. Jadi saya rasa ini hal yang baik yang perlu kita contoh dan perlu kita angkat bahwa masyarakat Indonesia itu masih mengapresiasi tenaga medis, dan selain itu mereka pun juga ternyata masih gampang diatur. Kalau tadi saya bilang di Brasil sudah demo, di Amerika di banyak state, bahkan di North Carolina dan di Michigan protesnya dengan senjata M16. Di Rusia ada protes, di Berlin ada, di Indonesia hal-hal seperti ini tidak ada. Kalau orang beragama itu menurut saya tidak hanya berhenti di ibadah atau di ritualnya saja, tetapi juga menjalani ajaran-ajaran agama itu sendiri. Jadi bukan berarti, saya udah ibadah, udah selesai, tidak perlu apa-apa. Ini bukan seperti absensi di kantor atau di sekolah gitu. Tapi ada ajaran-ajaran agama lainnya yang perlu kita jalani. Ujung-ujungnya itu apa? Agama diturunkan agar manusia bisa hidup adil, tentram, maju, sejahtera, berdampingan, saling membantu, gotong royong satu sama lain. Dan menurut saya ukuran bahwa kita ini orang Muslim yang bagus atau yang baik atau bukan, itu bukan dari misalkan, bukan dari berapa gereja yang izinnya bisa kita batalkan, bukan dari berapa wihara yang bisa kita bakar, tetapi ukuran kita ini orang Muslim yang baik atau tidak, itu diukur dari berapa manusia yang bisa kita bantu pada saat manusia itu membutuhkan bantuan kita. Dan saya rasa saat ini adalah saat yang paling tepat untuk membuktikan kita ini benar-benar orang Muslim yang baik atau hanya sekedar Islam KTP. Baik, terima kasih. Jelas sekali Pak Dian.